Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah ma ba'. Sahabat YouTube dimanapun berada, bagaimana kabarnya di hari ke-10 Ramadan? Semoga sama seperti hari-hari yang kemarin, diberikan oleh Allah kesehatan sehingga tetap bisa melaksanakan rutinitas ibadah kita. Dan semoga saja apa yang telah kita upayakan ibadah tentunya diterima sebagai pahala terbaik insya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube rahimakumullah, kita lanjutkan kembali bahasan berikutnya tentang keutamaan syukur. Temanya untuk kultum kali ini atau tasya kali ini adalah tentang keutamaan syukur. Tidak bulan yang paling tepat untuk belajar syukur kecuali adalah bulan Ramadan. Sebab ibadah puasa itu berada di bulan Ramadan, yang kita lakukan itu terdapat dimensi syukur di dalamnya. Lalu apa sebenarnya syukur dan keutamaannya? Di sini akan dikupas pengertian syukur dari berbagai pengertian. Secara bahasa, syukur berarti tampaknya bekas atau pengaruh makanan pada tubuh binatang dengan jelas. Bila dikatakan dabatun syakur, ialah binatang yang gemuk karena apa? Karena bekas atau pengaruh rumput yang dimakannya. Menurut Ruwaim, syukur ialah mencurahkan segenap kemampuannya. Dikatakan syukur itu adalah mengikat nikmat yang ada dan memburu nikmat yang hilang. Sikap yang mencerminkan kesempurnaan adalah ketika seseorang menyaksikan nikmat dan pemberi nikmat, karena kesyukurannya tergantung pada kesaksiannya terhadap nikmat itu. Oleh sebab itu, apabila kesaksiannya semakin sempurna, maka kesyukurannya juga semakin sempurna. Allah SWT mencintai hambanya yang menyaksikan nikmatnya, mengakui dan memujinya karena nikmatnya, dan mencintainya karena nikmatnya, bukan lenyap darinya dan tidak menyaksikannya. Perhatikanlah sikap orang yang tidak bersyukur. Ada contoh di dalam Al-Quran juga sudah jelas, kita semua sudah tahu siapa itu, yaitu Qarun. Itu setelah Allah memberi nikmat sedemikian banyak kepadanya, tapi dia tidak mengakui bahwa kenikmatan itu adalah datangnya dari Allah SWT. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama utituhu ala ilmin 'indi awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu 'an dzunubihimul mujrimun. Dia, Qarun, berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidaklah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak pernah ditanya tentang dosa-dosa mereka. Quran surat Al-Qasas ayat 78. Ini diabadikan oleh Allah SWT di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 78. Semoga kita bisa mentadaburi dan mempelajarinya. Hadirin rahimakumullah, pada poin berikutnya, pilar-pilar syukur. Syukur itu menempati kedudukan yang tertinggi, dibangun di atas 5 pilar, yaitu ketundukan orang yang bersyukur kepada zat yang disyukurinya, cinta kepadanya, mengakui nikmatnya, memujinya atas nikmatnya, dan tidak mempergunakannya untuk hal-hal yang atau maksiat terhadap Allah SWT, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah SWT. Apabila salah satunya tidak ada, maka robohlah salah satu pilar syukur tersebut. Setiap orang yang membicarakan syukur pasti merujuk kepada 5 hal tersebut yang tadi sudah kami sampaikan. Untuk siapa? Lalu kemudian untuk siapa syukur itu? Allah SWT memerintahkan manusia agar bersyukur dan melarang tindakan sebaliknya, kufur. Pertanyaannya, kalau begitu untuk siapa syukur itu? Apakah untuk Allah atau untuk manusia? Kesyukuran seorang tidaklah akan menambah kekuasaan dan kerajaan Allah SWT. Kesyukuran seseorang itu tidak akan juga menambah kewibawaan Allah SWT. Kesyukuran itu justru untuk manusia itu sendiri, agar nikmat yang Allah berikan tetap bisa dia rasakan, bahkan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur juga berarti memberikan nikmat dan kebaikan kepadanya, karena manfaat syukur kembali kepada hamba itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Bukan kembali kepada Allah. Maka hamba itulah yang akan mendapatkan manfaat dari kesyukurannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Quran surat Al-Luqman. Quran surat Luqman ayat 12.
Kemudian berikutnya adalah kelalaian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengenai nikmat Allah menjadi suatu yang sangat penting. Jadi nikmat Allah itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Mengenal nikmat itu artinya menghadirkan ke dalam hati, menyaksikan dan mengistimewakannya. Menerima nikmat ialah menerimanya dari pemberi nikmat dengan menampakkan keperluan dan kebutuhannya terhadap nikmat tersebut, kemudian memuji pemberi nikmat. Allah SWT berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu menyebutnya. Quran surat Ad-Duha ayat 11. Menyebut-nyebutnya di sini adalah maksudnya adalah menginformasikan, menyebut-nyebut nikmat Allah SWT, kemudian menginformasikannya misalnya dengan mengatakan bahwa Allah telah memberi nikmat begini dan begini kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, niscaya tidak akan mensyukuri yang banyak. Barang siapa tidak bersyukur atau berterima kasih kepada manusia, niscaya tidak bersyukur kepada Allah. Menceritakan nikmat Allah adalah syukur, dan meninggalkannya atau menutup-nutupinya itu adalah kufur. Adzan berjamaah adalah rahmat, sedang bercerai-berai itu adalah azab. Hadirin Allah, termasuk menceritakan nikmat di dalam ayat ini itu adalah mengajak manusia ke jalan Allah, menyampaikan risalah-risalahnya dan mengajari umat. Pantaslah jika kita menyaksikan para nabi dan mujtahid dakwah, betapapun ujian yang diderita oleh mereka luar biasa beratnya. Jadi luar biasa beratnya yang diderita oleh nabi-nabi, tetapi mereka tetap tidak pernah berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah SWT. La tayasu min rauhillah. Mereka tidak kecewa apalagi menyalahkan Allah SWT, sang pemberi risalah. Tapi mereka tetap istiqomah dalam menapaki jalan dakwah, sesulit apapun dan seterjal apapun. Semoga Allah SWT kuatkan kesyukuran kita, sehingga dengan demikian semakin kuat rasa syukur kita akan terus bersama-sama dengan dakwah dalam keadaan apapun. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat YouTube, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.